Halo semuanya, kabar baik di sini. Semoga kabar baik juga ya di sana. Di tengah dinamika pembangunan Indonesia, ada sosok perempuan yang bekerja dalam senyap. Mereka menanam, merawat, memanen, mengolah, sekaligus menjaga ritme ketahanan pangan keluarga serta komunitasnya. Namun, seringkali peran besar itu luput dari sorotan. Perempuan menjadi pilar yang berdiri kokoh tetapi tidak selalu terlihat dalam data, kebijakan maupun narasi besar pembangunan. Dalam konteks inilah kisah Ibu Dwi dari Little Farmer hadir sebagai cahaya yang memperlihatkan betapa pentingnya peran perempuan dalam seluruh rantai pasok pertanian, mulai dari produksi, distribusi, hingga edukasi. Ia bukan hanya petani, tetapi pembelajar, inovator, serta inspirator. Dari halaman rumah yang disulap menjadi kebun hidroponik, ia membangun ruang pertanian modern yang mampu menyuplai sayuran segar sekaligus mengedukasi generasi muda tentang masa depan pangan. Lebih besar dari sekedar usaha, Little Farmer adalah bentuk keberanian seorang perempuan untuk belajar secara mandiri, beradaptasi dengan teknologi budaya modern, dan menciptakan model pertanian yang inklusif. Disinilah liputan ini dimulai, sebuah perjalanan untuk memahami bagaimana ketekunan, tekad, serta cinta pada tanah bisa mengangkat perempuan menjadi motor perubahan. Melalui wawancara bersama Ibu Dwi, kita akan menggali bukan hanya cerita tentang hidroponik, tetapi tentang ketangguhan, tentang bagaimana seorang perempuan menolak terkungkung oleh keterbatasan, lalu menjadikan pengetahuan sebagai kekuatan dan menjadikan usahanya sebagai jembatan antara petani modern dan pemberdayaan perempuan. Inilah kisah yang tidak hanya menyoroti perempuan di sawah dan pasar, tetapi perempuan yang berdiri di garis depan inovasi pertanian sehingga selaras dengan semangat SDGs Point 5 yakni Gender Equality. Pada tahun 2025, perempuan menjadi bagian penting dalam rantai pasok pertanian Indonesia, menyumbang lebih dari 40% tenaga kerja, meski terlibat mulai dari produksi hingga pengolahan hasil pertanian. Kontribusi mereka masih sering tidak diakui secara formal. Hal ini menjadikan SDG 5 tentang kesetaraan gender relevan untuk menyoroti perlunya penguatan peran perempuan di sektor pangan. Melalui pendekatan improvement naratif, kisah perempuan petani, pemimpin koperasi, dan pelaku UMKM pangan diangkat untuk menunjukkan peran dan tantangan mereka hadapi. Kolaborasi dengan organisasi perempuan desa dan KPPPA menjadi langkah penting untuk memperluas pemberdayaan ini. Perempuan itu memiliki peran penting dalam sektor pertanian Indonesia, terutama pada tahap pasca panen, pengolahan, dan pemasaran lokal. Namun kontribusi besar ini sebagian besar berlangsung di sektor informal, sehingga perempuan kerap bekerja tanpa perlindungan, akses modal, maupun pelatihan yang memadai. Data dari Sensus Pertanian 2023 itu menegaskan bahwa ketimpangan tersebut hanya 17% perempuan dewasa di sektor pertanian yang memiliki hak kepemilikan lahan yang aman, jauh di bawah laki-laki dewasa yang mencapai 52,92%. Situasi ini sejalan dengan temuan akademik bahwa meskipun perempuan menyumbang sekitar 30,57% tenaga kerja pertanian nasional, namun posisi mereka belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan dan struktur kelembagaan pertanian. Keterbatasan akses terhadap lahan, teknologi, dan pelatihan masih menjadi hambatan utama yang membatasi kapasitas perempuan untuk berkembang sebagai petani yang mandiri dan pengambil keputusan. Meski demikian, perubahan positif itu mulai terlihat melalui kelompok wanita tani itu atau KWT, koperasi desa, dan UMKM pangan. Perempuan kini semakin aktif dalam inovasi pengolahan hasil pertanian dan penguatan ekonomi lokal. Transformasi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya isu kesetaraan, tetapi strategi penting untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung
pembangunan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi, di tengah perubahan zaman dan tantangan pangan global, perempuan Indonesia kini mengambil peran yang penting dalam pertanian modern. Salah satunya itu melalui sistem hidroponik. Tanpa harus memiliki lahan yang luas, mereka mampu memanfaatkan ruang yang terbatas untuk menghasilkan sayuran yang segar dan berkualitas tinggi. Bukan sekedar bertani, mereka juga menjadi pionir dalam penerapan teknologi, manajemen produksi, hingga pemasaran hasil panen melalui hidroponik. Perempuan membuktikan bahwa pertanian bisa menjadi lebih efisien, ramah lingkungan, dan berdaya guna. Dalam wawancara berikut, kita akan mendengar kisah dan pandangan para perempuan inspiratif yang menjadi penggerak utama inovasi pertanian hidroponik di daerah mereka. Baik, pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk bisa wawancara sekaligus meliput Little Farmer yang merupakan tani hidroponik ya di dalam perkotaan. Di sini alhamdulillah kita sudah bersama selaku pengelola sekaligus owner yakni Ibu Lilis. Pagi Ibu. Jadi nanti kita akan bincang-bincang diskusi mengenai kegiatan yang ada di Little Farmer, khususnya tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini itu gender equality. Jadi gimana peran wanita ya, karena Little Farmer ini diinisiasi sendiri oleh Ibu, jadi sesuai dengan tema yang nantinya kita angkat. Langsung saja pada pertanyaan yang nanti teman-teman kita sampaikan ya. Pertama dari saya, mungkin bisa dijelaskan secara singkat bagaimana berdirinya Little Farmer ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya menyampaikan terima kasih ya teman-teman semua sudah hadir di kebun Little Farmer ini, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang ngobrol tentang hidroponik. Nah, kalau pertama kalinya itu awalnya saya sebenarnya lebih belajar otodidak ya, YouTube. Saya lihat banyak YouTube terkait dengan hidroponik. Terus saya mulai dengan di perlengkapan kecil, perangkat kecil, mungkin hanya 40 lubang, 50 lubang begitu, belajar. Setelah bisa saya bikin lagi sekitar 300 lubang agak besar, dan itu areanya saya masih di rumah. Dan kebetulan juga belum di kebun, kebunnya masih kebun, bener-bener kebun, belum dibangun. Sebenarnya sudah ada. Nah, waktu itu kan sebelum COVID ya, jadi saya bikin kebun di atas atap rumah gitu. Jadi di atas genteng, benar-benar di atas genteng di lantai 2. Jadi berseberangan lah sama satu bangunan di lantai 2 itu. Terus gentengnya, nah itu saya bikin kebun di situ, itu ada 300 lubang. Kemudian pasca COVID, aku mulai bangun ini, kita pagar, tadi kan nggak dipagar. Terus bikinlah sekitar 1.200 lubang di yang pertama kali di sana itu. Dan alhamdulillah peminatnya ternyata banyak. Kemudian saya bikin lagi, diperbesar seperti ini, sekitar mungkin 6.000 lubang. Jadi memang sangat bertahap dalam kegiatan itu. Saya mengikuti perkembangan pasarnya lah yang bisa saya jangkau. Sebenarnya pasarnya sangat luas. Itu kira-kira. Pertanyaan selanjutnya yang tadi sudah dijelaskan, kita bicara langsung di lapangannya. Kira-kira tanaman jenis apa aja yang ditanam di farmer itu, terus kenapa pilih tanaman itu? Pertama saya belajar memang untuk yang mudah-mudah dulu ya. Saya tanam pakcoy, jadi tanam pakcoy itu sangat mudah dibudidayakan. Jadi saya pilihnya pakcoy. Tetapi sebenarnya banyak banget yang saya udah bisa kembangkan. Jadi ada seledri, ada pakcoy.
sudah ada, bahkan seladanya ada 4 macam. Kemudian itu namanya selada merah, selada hijau, selada monde, selada romen, itu yang memang konsumsi untuk resto. Terus kalau yang pakcoy, seledri itu saya suka ke bakso atem itu loh. Itu kan kalian mungkin tahu ya, bakso atem di situ dari situ kan, itu situ. Terus ada kailan, kemudian kangkung. Jadi saya sebenarnya lebih mengikuti ke customernya yang dulu saya suka kangkung, aku bikin kangkung dong, dulu saya bikin. Terus ada yang memang senangnya ya mau kangkung aja, tapi kan itu banyak orang ya, jadi aku bisa bikin katakan satu meja itu kan bisa sampai 20 kilo ya sebenarnya. Terus pakcoy juga begitu. Nah, kenapa sih hidroponik, kenapa pakcoy juga atau yang lain itu? Sebenarnya saya hidroponik itu dari sisi harga kan lebih mahal sedikit ya dibandingin sayur biasa, dan orang yang sudah mengenal hidroponik mereka sih nggak masalah dengan harganya karena sesuai dengan lebih kerasa. Jadi rasanya itu memang lebih berbeda, lebih manis, lebih crunchy, lebih lembut, kemudian juga lebih tahan lama kalau kita simpan. Apalagi kalau di bisa nggak 10 harian lah kalau di kulkas gitu ya, nggak gampang lagi. Ya selain ini juga kata Pak yang Rizwan itu tadi, Pak Suatu itu lebih nggak hanya itu saya juga ngisi juga di warung-warung kecil seledri itu, mereka lebih suka seledri kita karena lebih tahan, nggak cepat lagi gitu, lebih tahan lama. Itu kira-kira. Silakan yang lain mungkin. Ya silakan. Ya silakan. Kalau terkait sistem hidroponik ini ya bisa dikatakan teknologi lah gitu. Itu tuh sistemnya jalannya tuh seperti apa Bu? Bagaimana intinya gitu? Sama apakah hidroponik di sini tuh berbeda dengan yang lain atau mungkin ada perbedaan menyesuaikan kondisi cuaca atau pemberontakan? Jadi kalau sistem kebetulan saya menggunakannya kan banyak sistem nih, ada yang rakit apung, kalian tahu rakit apung kan? Jadi rakit apung itu kayak kolam gitu ya, ditutup pakai styrofoam, dilubang-lubangin, nah itu ditanamnya di situ tuh kayak gitu. Kalau aku pakainya ini TFT atau apa ya istilahnya itu, aku pakainya perawan sama talang. Jadi itu memang airnya agak sedikit. Jadi menyesuaikan sih, kalau banyak yang apa namanya ya, kalau yang akarnya itu lumayan banyak, saya taruh di peralon, itu lebih cepat subur. Tapi kalau yang sedikit kayak pakcoy itu relatif bisa di peralon, bisa di talang gitu, selada juga. Nah memang sebenarnya ada plus minusnya. Kalau peralon itu kan agak susah bersihinnya ya. Kalau talang itu kan kita tinggal lepas talangnya, kita sapu, kita bersihin, itu gampang. Yang mungkin berbeda dengan tempat lain itu saya tidak pakai apa namanya kayak pestisida atau semprot-semprot. Kan ada tuh mereka mungkin rutin sebulan 2 kali atau gimana, tapi kalau aku enggak. Jadi memang kadang-kadang kendalanya, jadi mungkin aku agak sering kena hama juga ya, kadang-kadang gagal panen juga karena hama itu kan kadang-kadang ikut ya. Ya kadang-kadang kita bisa antisipasi, kadang enggak, kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang gitu. Tapi karena memang mungkin enggak pakai pestisida, jadi aku benar-benar ini murni organik lah, jadi seperti itu. Jadi kalau masalah pilihan sistemnya DFT atau apa atau talang, peralon dan sebagainya, itu semua sebenarnya ikutin kitanya aja, sebenarnya seperti apa. Kalau cuaca, Hidroponik bukan suatu yang sulit, namun juga bukan suatu yang mudah. Kuncinya adalah ketekunan. Ibu Dwi yang memulai Little Farmer pada 2022
Secara otodidak, kini ia bersama keluarga mengelola kebun hidroponik sayuran seperti selada, pakcoy, seledri, kangkung, bahkan tanaman anggur. Menjual langsung ke konsumen dan rumah makan, serta membuka Little Farmer sebagai ruang edukasi bagi pelajar serta mahasiswa. Hal ini penting untuk SDGs Point 5, yakni kesetaraan gender atau gender equality. Dengan data terbaru menunjukkan bahwa perempuan menyumbang sekitar 30,57% dari total tenaga kerja di sektor pertanian Indonesia. Meskipun perannya signifikan, akses mereka terhadap hak kepemilikan lahan tetap sangat rendah. Menurut data sensus pertanian pada tahun 2023, hanya sekitar 17% perempuan dewasa di sektor pertanian memiliki hak kepemilikan lahan yang aman, jauh tertinggal dibanding laki-laki dewasa. Banyak perempuan bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial, modal, pelatihan, maupun akses teknologi. Dengan menghadirkan Little Farmer, Ibu Dwi menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya bisa berkontribusi sebagai pekerja, tapi sebagai pengusaha, inovator, dan pendidik. Ia mematahkan stereotip bahwa pertanian hanya bisa dilakukan laki-laki dan hanya pekerjaan rumahan atau pasif. Dampaknya, Little Farmer memberikan peluang ekonomi bagi para perempuan dengan omset sekitar 6-8 juta rupiah per bulan. Ia menunjukkan bahwa agribisnis modern seperti hidroponik bisa dilakukan tanpa lahan luas, sehingga membuka ruang bagi perempuan termasuk di daerah dengan keterbatasan lahan. Lebih baik dari itu, Little Farmer berfungsi sebagai ruang edukasi di mana siswa SMP, SMA, atau SMK dan mahasiswa dapat belajar tentang hidroponik, pertanian urban atau modern, dan kemandirian pangan. Antusiasme pelajar terhadap kegiatan ini menjadi bukti bahwa perempuan bisa menjadi inspirator dan agen perubahan. Kisah ini relevan dengan seruan banyak organisasi dan akademisi agar perempuan dan generasi muda mendapat akses setara terhadap lahan, teknologi, modal, dan pelatihan, agar pertanian dan ketahanan pangan bisa lebih adil dan berkelanjutan. Kisah Little Farmer menggarisbawahi bahwa kesetaraan gender di sektor pertanian bukan sekedar soal jumlah pekerja perempuan, tapi soal akses terhadap sumber daya, baik lahan, teknologi, maupun modal, peluang kepemilikan, pengakuan sebagai pelaku ekonomi formal, dan ruang bagi perempuan untuk menjadi penggerak. Agribisnis modern seperti hidroponik dapat menjadi jalan bagi pemberdayaan perempuan, terutama di era tahun 2025, di mana tantangan lahan, urbanisasi, dan perubahan iklim membuat metode pertanian alternatif makin relevan. Perempuan bukan hanya bagian dari proses produksi, tetapi bisa menjadi pemimpin, inovator, mentor, serta pendidik. Peran mereka perlu diakui, dihargai, dan difasilitasi. Untuk mewujudkan tujuan SDGs Point 5 atau SDGs ketahanan pangan, dibutuhkan kebijakan dan program yang memberikan akses nyata bagi perempuan, baik dalam bentuk pelatihan teknis, akses modal, hak atas lahan, serta dukungan institusional. Dengan demikian, kisah Little Farmer memperlihatkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sektor pertanian modern di Indonesia melalui keberanian untuk belajar secara otodidak, mengembangkan usaha hidroponik, memasarkan hasil produksi secara mandiri, dan membuka ruang edukasi bagi pelajar. Ibu Dwi tidak hanya berkontribusi terhadap ekonomi keluarga serta ketahanan pangan lokal, tetapi juga memberikan contoh nyata bagaimana perempuan dapat menjadi aktor utama dalam inovasi pertanian. Fenomena ini sejalan dengan tujuan SDGs Point 5, yakni gender equality, yang mendorong kesetaraan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pengakuan peran, serta partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan Little Farmer menegaskan bahwa ketika perempuan diberikan kesempatan, akses, dan ruang yang untuk berkembang, maka mereka dapat menjadi pemimpin serta penggerak perubahan yang membawa manfaat ekonomi, pendidikan, serta sosial bagi masyarakat. Di sisi lain, perempuan bukan sekedar membantu di sektor pertanian. Mereka adalah penentu masa depan pertanian. Kisah Ibu Dwi mengingatkan kita bahwa potensi perempuan sering bukan tidak ada, tapi tidak terlihat. Yang dibutuhkan
bukan hanya apresiasi, tapi akses, pengakuan, dan dukungan berkelanjutan. Saat seorang perempuan diberdayakan, ia mengangkat keluarganya, ia menguatkan komunitasnya, ia menggerakkan ekonomi lokal, ia membuka jalan bagi generasi berikutnya. Masa depan pertanian Indonesia akan lebih kuat dan berkelanjutan bila perempuan tidak hanya hadir sebagai pekerja, tetapi diakui sebagai inovator, wirausaha, pendidik, serta pemimpin. Little Farmer bukan hanya kebun hidroponik, ia adalah simbol bahwa pertanian modern tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga keberanian, ketelatenan, dan kepemimpinan perempuan. Mendukung perempuan di sektor pertanian bukan sekedar mencapai angka dalam SDGs. Ini adalah investasi pada kedaulatan pangan, keadilan sosial, dan masa depan generasi muda bangsa. Kita akan membahas tentang peran pemerintah. Di sini perempuan memegang peran penting dalam pertanian Indonesia. Lebih dari 40% tenaga kerja pertanian adalah perempuan. Mereka bekerja sejak pagi, mengurus rumah, lalu turun ke sawah, namun sering tanpa pengakuan formal, seperti tidak memiliki latihan, minim akses kredit, dan jarang terlibat dalam pengambilan keputusan kelompok tani. Padahal menurut FAO merupakan perempuan menyumbang 60-80% proses produksi pangan di Asia dan menjadi penopang ketahanan pangan keluarga. Dan selanjutnya ada hanya 12-15% perempuan yang tercatat sebagai pemilik lahan, sehingga akses terhadap pelatihan dan bantu alat terbatas. Meski begitu, perempuan mulai tampak melalui kelompok wanita tani atau bisa disebut KWT yang membantu meningkatkan pendapatan 20-35% dan membuka ruang kepemimpinan perempuan. Di pasar tradisional, lebih dari 70% pedagang pangan segar adalah perempuan, memastikan distribusi pangan tetap berjalan. Dan riset ILO dan UN Women menunjukkan bahwa ketika perempuan diberi akses setara terhadap lahan, modal, dan teknologi, produktivitas pertanian dapat naik 20-30% dan kemiskinan pedesaan menurun. Karena itu, kolaborasi dengan KWT, koperasi, dan organisasi perempuan desa dan lembaga pemerintahan seperti KPPA penting untuk memperkuat peran perempuan dalam rantai pangan. Intinya, perempuan adalah kunci sering tak terlihat yang menjaga kesehatan pangan Indonesia. Temuan di lapangan menemukan bahwa perempuan bisa menjadi dan mampu bersaing dalam usaha pertanian. Little Farmer, sebuah kebun berskala kecil dinamai Little Farmer, sukses menjadi contoh nyata bahwasannya perempuan dapat memiliki kontribusi dalam kegiatan pertanian dan menjadi contoh bahwasannya ketahanan pangan bisa dilakukan oleh siapapun. Poin SDGs, gender equality, ini memang selayaknya didukung dan disupport oleh pemerintah. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan berbagai cara dan kolaborasi untuk menciptakan suatu lingkungan yang bisa mendukung dalam pencapaian SDGs 2030 target. Pertama, implikasi kebijakannya adalah pembiayaan modal bagi para perempuan yang memang memiliki usaha di bidang pertanian. Terkadang masalah utama dalam usaha pertanian adalah terbatasnya akses modal. Para petani tidak bisa mengakses modal karena usaha mereka belum bankable. Maka dari itu, selayaknya pemerintah mendukung para petani ini, khususnya dalam konteks ini para perempuan yang memiliki usaha pertanian dan memiliki kepentingan dan kontribusi nyata dalam sektor pertanian untuk dimudahkan akses keuangan, diberikan pembiayaan, dan diberikan modal agar usaha mereka bisa berkembang. Kedua adalah integrasi gender dalam program ketahanan pangan. Bahwasannya tidak membeda-bedakan gender, pengambilan keputusan tidak dikuasai oleh kalangan tertentu, tetapi semuanya memiliki suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Itu yang dinamakan integrasi gender. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan kapasitas teknis perempuan di pertanian modern. Kita tahu advance in technology
pada saat ini sangat-sangatlah pesat. Maka dari itu, agar para perempuan ini dapat menjadi dan dapat mengakselerasi, menyerap perubahan teknologi, advance in technology, maka diperlukan peran pemerintah untuk melakukan peningkatan capacity building agar para petani ini, para petani perempuan dapat melakukan usaha pertaniannya dengan lebih modern dan lebih efisien. Selanjutnya adalah penguatan peran perempuan dalam rantai nilai pertanian. Perempuan yang mengambil keputusan menunjukkan kemampuan masuk ke aspek hulu ke hilir. Maka dari itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung perempuan masuk ke rantai nilai, misalnya platform digital, pemasaran khusus, produk rumah tangga atau urban farming, kemudian pembentukan koperasi perempuan, tani, dan prioritas bagi usaha perempuan dalam program pengadaan pangan lokal. Selanjutnya adalah pengarus utamaan gender dalam pertanian perkotaan. Temuan di lapangan kami memperlihatkan bahwa perempuan memiliki motivasi yang kuat dalam diversifikasi pangan rumah tangga. Maka dari itu, pemerintah kota atau desa selayaknya memasukkan gender mainstreaming secara eksplisit dalam rencana pengembangan urban farming, termasuk kuota perlibatan perempuan dalam setiap kelompok tani. Terakhir, dukungan kebijakan untuk ketahanan pangan lokal berbasis rumah tangga. Usaha hidroponik skala kecil dapat meningkatkan ketersediaan pangan segar pada tingkat rumah tangga. Bahkan pada penemuan kami, ini bisa menjadi pemasok utama bagi restoran-restoran berskala besar yang berada di Jakarta Pusat. Maka dari itu, pemerintah harus memperluas program pangan lokal, seperti KRPL atau Pangan Mandiri, yang memberikan fasilitas starter kit hidroponik untuk perempuan, sebagai strategi ketahanan pangan jangka panjang yang rendah biaya dan inklusif. Baik, berdasarkan hasil wawancara yang sudah kami lakukan, kami memiliki beberapa saran. Pertama, petani hidroponik dengan luas lahan 500 meter persegi itu dapat memaksimalkan usahanya mulai dari sisi produktivitas maupun jangkauan pasar. Petani bisa mulai mendiversifikasikan produknya, jadi tidak hanya menjual sayuran segar, tapi juga menjual seperti olahan salad bowl ataupun paket sayuran campuran. Selain itu, optimalisasi lahan juga dapat dilakukan dengan menggunakan sistem hidroponik bertingkat atau vertical farming, sehingga produksi meningkat tanpa perlunya menambah luas lahan. Berikutnya, perencanaan produksi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, terutama restoran, juga penting agar pasokan lebih stabil dan menghindari kelebihan produksi. Penguatan branding melalui media sosial seperti Instagram atau TikTok dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperluas pasar. Sementara segmentasi pasar baru seperti supermarket lokal, komunitas sehat, dan platform e-commerce bisa membuka peluang penjualan yang lebih besar. Nah, dalam upaya meningkatkan kepuasan dan kemudahan pelanggan, petani juga perlu menyediakan sistem pemesanan yang lebih jelas dan konsisten. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat katalog produk serta menetapkan jadwal pengiriman rutin. Selain itu, menjaga kualitas dan kesegaran produk sangat penting. Sayuran sebaiknya itu dipanen beberapa jam sebelum dikirim dan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Kemudian komunikasi yang cepat melalui grup WhatsApp atau saluran WhatsApp itu dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan, terutama restoran yang membutuhkan respon cepat untuk mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang. Nah, untuk mempertahankan jangka panjang pelanggan, ini dapat menggunakan loyalitas seperti memberikan diskon ataupun memberikan sampel gratis untuk varietas baru. Nah, di luar aspek bisnis, petani hidroponik juga memiliki peluang besar untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Mengingat kebunnya itu sering dikunjungi oleh sekolah, mahasiswa, ataupun komunitas yang dapat mengembangkan program edukasi pertanian. Nah, petani dapat mengembangkan produksinya melalui program edukasi pertanian hidroponik dalam bentuk kunjungan atau workshop yang mencakup tur dan praktik langsung untuk penanamannya. Hal ini menjadi kontribusi nyata dalam edukasi lingkungan dan pertanian modern. Petani juga dapat mulai menjalin kolaborasi dengan pemerintah melalui program UMKM, pelatihan seperti Dinas Pertanian, atau menjadikan lahannya sebagai lokasi
percontohan. Itu saran-saran yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.